Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli bait keluarganya serta sahabat-sahabat yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Namun hadis-hadis Arba'in sudah kita bahas, yang jumlahnya 42 hadis. Kan tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika mensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berjumlah 42 hadis di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau menambahkan 8 hadis yang lain untuk disatukan dengan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga jumlah totalnya ada 50 hadis lebih kurang di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan membacakan, mengkaji, mentadaburi dan mengambil faedah-faedah dari salah satu hadis dari 8 hadis yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Imam Ibnu Majah dan lain-lain, dengan sanad yang utuh dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jikalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan memberikan, melimpahkan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Pergi burung itu di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, dan pulang di waktu sore dalam keadaan perut yang telah terisi dengan makanan, perut yang kenyang. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadis ini adalah salah satu dalil utama tentang tawakal.
atau dalam bahasa Arabnya at-tawakkul. Di salah satu sifat terpuji adalah at-tawakkul. Bahasa kita disebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua istilah. Ada tawakkala dengan tasydid, ada tawakala. Yang satu dengan wazan tafa'ala, yang satu wazannya tafa'ala. Dua kata yang mirip tetapi berbeda makna dan maksud. Jadi kalau tawakkal itu dengan tasydid itu adalah berserah diri dengan cara yang benar. Tapi kalau tawakala tanpa tasydid itu identik dengan sesuatu yang tidak baik, hanya berpangku tangan. Bukan berserah diri dengan cara yang benar, tetapi berpangku tangan. Seperti orang berserah diri tapi bukan berserah diri. Maka yang benarnya adalah tawakkala. Tawakkala, tawakkalu, tawakkulan. Ibn Rajab mengatakan wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizq. Jadi tawakal ini di antara faktor terbesar seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, maka cara yang paling bagus adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan. Allah beri kepada dia solusi, jalan keluar, dan Allah beri rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Suatu hari Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Nabi berkata kepadanya, "Lau anna an-nasa kullahum akhadhu biha lakafathum." Kalau seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, perintah tentang takwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, sungguh ayat ini akan cukup bagi mereka untuk memenuhi kemaslahatan dunia dan agama mereka. Jadi takwa dan tawakal ini adalah dua kunci seseorang mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Apa itu tawakal? Atau disebut dengan tawakkul, ya? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa haqiqatu tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Tawakal itu adalah kesungguhan hati dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba hatinya sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala,
fi istijlabil masalih, untuk mendapatkan kebaikan, wa daf'il madar, atau menolak kemudaratan, keburukan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dan memperteguh keimanan, keyakinan bahwasanya tiada yang bisa memberi, menghalangi, memberi mudarat, memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari tawakal menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ketika hati kita mengandalkan Allah dalam rangka meraih kebaikan dan menolak keburukan, kemudaratan, hati kita betul-betul mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah, maka inilah yang dikatakan dengan tawakal. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair mengatakan at-tawakkul jama'ul iman. Tawakal itu adalah mengumpulkan segala perkara iman. Jadi di dalam tawakal itu ada unsur-unsur iman yang luar biasa besar. Tidak mungkin orang bertawakal kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah berarti keimanannya telah teruji. Ya, puncak dari iman itu adalah ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwasanya bertawakal kepada Allah itu tidak menafikan usaha atau menjalankan ikhtiar kita di dalam hidup ini. Al-akhdhu bil asbab, berusaha, bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menolak suatu kemudaratan. Jadi tawakal itu bukan artinya kita hanya diam saja. Jadi tawakal tidak menafikan usaha, ikhtiar, kesungguhan. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hukum dalam kehidupan ini, punya sunnatullah dalam kehidupan ini. Dan Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, di samping menyuruh kita bertawakal. Jadi badan kita digerakkan, kaki kita digerakkan, tangan digerakkan untuk melakukan suatu usaha ikhtiar, dan hati kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keimanan. Misalnya dalam Quran Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah. Waspada terhadap musuh yang akan menyerang. Berarti kan ini perintah untuk kita berusaha, berikhtiar. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah dulu berperang, mereka berusaha membuat strategi. Bahkan Nabi dulu pakai topi besi, baju besi, pakai perisai. Jadi tawakal itu bukan artinya kita keluar dengan badan terbuka kemudian mengatakan kita tawakal saja tanpa ada usaha ikhtiar, ya. Para sahabat dulu ketika berperang menyiapkan senjata, mengasah pedang, meraut anak panah, menyiapkan kuda, unta dan sebagainya, pakai baju besi, topi besi, dan dia serahkan keselamatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dan kekalahan itu di tangan Allah taala. Tapi dia tetap berikhtiar. Tidak ada dalam sejarahnya kaum muslimin perang tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Ada? Pernah dengar cerita dalam perang Badar misalnya, atau perang Uhud atau perang Khandaq, kaum muslimin pergi ke medan perang tidak bawa apa-apa? Ada? Tidak ada. Coba cari kalau ada. Bawa senjata, bawa perisai, membuat strategi, membuat
taktik perang. Karena itulah sunnatullah. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah beliau pergi langsung begitu? Enggak, Nabi buat strategi, buat perencanaan yang cukup matang. Padahal Nabi adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia rencanakan perjalanan hijrah bersama Abu Bakar, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, menutup wajah, jangan ketahuan. Masuk ke rumah Abu Bakar, dia lihat kanan kiri jangan ada orang yang mendengar percakapan mereka. Untuk apa Nabi lakukan ini semua? Padahal Nabi tahu bahwa keselamatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa tawakal itu tidak menafikan usaha. Terus Nabi menyewa penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid, seorang non muslim, musyrik, tapi dia orang kepercayaan, bisa dipercaya. Nabi siapkan kendaraan yang paling bagus. Kemudian Nabi sudah tentukan rute perjalanan menuju Madinah, bersembunyi di Gua Saur, dan seterusnya. Sampailah Nabi ke Madinah dengan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hijrah itu mengajarkan kepada kita tawakal yang sesungguhnya, yang tidak menafikan ikhtiar, usaha. Dan Rasulullah orang yang paling yakin dengan pertolongan Allah. Makanya pada saat bersembunyi di Gua Saur itu, ketika dicari oleh algojo Quraisy, Nabi mau dibunuh itu, hampir saja ketahuan keberadaan persembunyian Nabi SAW bersama Abu Bakar itu. Sampai Abu Bakar mengatakan seandainya mereka melihat ke arah telapak kaki mereka, sungguh mereka bisa melihat keberadaan kami. Sudah dekat sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan sahabatnya ini bahwa Allah bersama kita. Kita berdua sebenarnya Allah bersama kita. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama kita. Pertolongan Allah selalu menyertai kita. Itu diucapkan oleh Nabi setelah Nabi melakukan serangkaian usaha. Enggak tiba-tiba mengatakan Allah bersama kita. Tapi Nabi sudah berusaha, bersembunyi, menyiapkan bekal perjalanan dan sebagainya, membuat strategi rute perjalanan. Jangan sampai kita belum apa-apa sudah ini sudah takdir Allah. Ini kita tawakal saja kepada Allah. Besok ujian, jadi gimana? Tawakal sama Allah. Belajar enggak? Tanya besok pelajaran apa? Enggak tahu. Ya jadi gimana? Tawakal sama Allah. Apa yang mau ditawakalkan kalau begitu caranya? Itu tawakal yang salah. Ya? Mengharap jawaban dari langit. Jangan begitu. Rasulullah orang yang paling bertawakal, tapi beliau melakukan ikhtiar, mengajarkan kepada kita semua ikuti sunnatullah. Makanya dalam Al-Quran disuruh persiapkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Wahai kaum muslimin, persiapkanlah sejauh kemampuan kalian, persiapkan untuk perang melawan kaum kafir. Apa yang bisa kalian siapkan dari kekuatan memanah, menyiapkan kuda-kuda di dalam jihad fisabilillah, disuruh siapkan. Di samping disuruh bertawakal, tapi disuruh persiapkan perang itu. Alutsistanya itu harus siap. Karena sunnatullah memang berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian disuruh mencari nafkah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jangan hanya menunggu, tapi bergeraklah. Kaki, tangan bergerak, pikiran bekerja, berusaha bersungguh-sungguh, dan hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan rezeki kita itu pada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Sahal At-Tusturi mengatakan, man ta'ana fil harakah yakni fis sa'i faqad ta'ana fis sunnah, wa man ta'ana fit tawakkul faqad ta'ana fil iman. Barang siapa yang mencemooh seseorang berusaha ikhtiar, berarti dia telah mencemooh sunnah. Karena sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha, berikhtiar, para sahabat pun begitu. Mereka untuk mendapatkan rezeki, uang dan sebagainya, mereka bekerja. Ada para sahabat itu kan bekerja ya, ada yang bekerja di pasar jualan, ada yang bekerja di kebun bertani, ada yang mencari kayu bakar, macam-macam usaha mereka. Jadi kata Imam Sahal At-Tusturi, siapa yang mencemooh usaha, karena ada orang kadang-kadang bilang tu apa usaha, kita tawakal aja, berarti dia telah mencemooh sunnah. Dan siapa yang mencemooh tawakal, ada juga orang yang apa tawakal, yang penting usaha. Ada juga yang mengabaikan tawakal, tidak perlu tawakal, yang penting usaha. Hasil tidak mengkhianati apa? Usaha tidak mengkhianati hasil ya katanya. Ada orang yang nggak percaya sama Tuhan, yang penting dia usaha, nggak ada itu tawakal, nggak ada iman. Maka kata Imam Sahal, siapa yang mencemooh tawakal berarti dia telah mencemooh iman. Jadi antara tawakal dengan usaha tadi tidak bisa dipisah. Kata Imam Ibn Rajab, fatawakkul halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakal itu adalah hal, kondisi, keadaan jiwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi selalu bertawakal kepada Allah. Wal kasbu sunnatuhu. Sedangkan usaha ikhtiar adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau memahami makna tawakal tu, lihat perjalanan hijrah Nabi itu. Bagaimana Nabi menyusun strategi, berusaha dan sebagainya, bersembunyi, lari dan seterusnya. Ya, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi, hal keadaan hati Nabi, jiwa Nabi tawakal kepada Allah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Barang siapa yang mengamalkan halnya Rasulullah, maka jangan meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Tawakal jangan ditinggalkan, ikhtiar pun jangan ditinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah tawakal ini Imam Ibn Rajab membagi 3 perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kaitan dengan tawakal. Yang pertama adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah agar seorang hamba itu melaksanakannya. Ibadah, taatan, ya, salat, puasa, zakat, birrul walidain dan seterusnya. Ini adalah ketaatan-ketaatan, amal soleh yang Allah perintahkan seorang hamba untuk melakukannya agar dia terhindar dari neraka dan mendapatkan surga Allah. Maka untuk perkara yang seperti ini, perkara ibadat ini, kita disuruh melakukannya, diperintahkan untuk melakukannya, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Kita diperintahkan salat oleh Allah, maka kita kerjakan salat dengan bertawakal kepada Allah dan memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat tadi. Karena tidak ada daya upaya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa salat karena Allah menghendaki kita bisa salat. Allah beri taufik, Allah beri hidayah, kita bisa salat. Kalau Allah hendak memberikan taufik hidayah, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah salat. Jadi apa yang diperintahkan kita laksanakan, sembari kita bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengabaikan hal ini, perintah Allah ini terkait dengan ketaatan dan amal saleh, maka orang seperti ini akan dihukum oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Siapa yang meninggalkan salat akan diazab di dalam neraka. Ini yang pertama.
Perkara yang kedua adalah perkara yang sifatnya adat, bukan ketaatan tapi adat. Hal yang biasa, yang sifatnya duniawi lah kita bilang. Misalnya makan minum. Makan ketika lapar, minum ketika haus. Kemudian kalau panas kita berteduh. Kalau dingin kita mencari sesuatu yang menghangatkan badan. Ini perkara-perkara yang sifatnya keseharian manusia, tidak ada hubungan dengan perintah dan larangan ketaatan. Yang sifatnya naluriah. Jika seorang lapar, maka dia butuh makan, haus minum, ya. Mengantuk tidur, ya. Maka hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan istilah al-adat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukannya. Kalau kita meninggalkannya terjadi atau menimbulkan bahaya terhadap diri kita, maka wajib seseorang makan. Kalau seandainya dia tidak makan bisa memudaratkan tubuhnya, maka hukum makan itu apa? Wajib atau tidak? Asalnya makan itu kan mubah, ya. Kalau kita nggak makan berhari-hari sampai rusak badan kita, sampai kita tidak sanggup lagi ibadah, sampai hilang akal kita misalnya gara-gara terlalu lapar, maka dalam hal ini makan itu menjadi wajib. Nggak boleh kita tinggalkan. Siapa yang meninggalkan makan sampai rasa lapar itu merusak badannya, akalnya, dan membuat dia tidak bisa melakukan kewajiban dia sebagai hamba Allah dalam beribadah, maka wajib dia makan. Kalau dia tinggalkan perbuatan makan itu, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah. Itu namanya bunuh diri. Maka dalam hal ini kata Imam Ibnu Rajab, wajib dia melakukan itu. Jadi jangan orang udah lapar terus bilang saya bertawakal kepada Allah. Nah, sudah lapar ya makan. Cari makanan, makan supaya terhindar dari bahaya lapar tadi. Ya. Akan tetapi ada sebahagian orang, ya, kata Ibnu Rajab, tidak dipungkiri ada sebagian orang yang walaupun dia tidak makan, dia tidak mengalami mudarat atau bahaya. Bagi orang yang seperti itu tidak ada masalah, dia nggak makan, tidak wajib dia makan. Kalau salat wajib, tapi kalau makan, misalnya saya nggak makan, saya tidak sakit, tidak mati, maka makan itu boleh makan, boleh tidak. Misalnya contoh pengecualian, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Nabi berpuasa berhari-hari, berpuasa tidak buka-buka, yang disebut dengan istilah puasa wisal. Pernah nggak Rasulullah berpuasa wisal? Puasa terus menerus. Kalau kita kan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pas terbenam matahari kita berbuka, malam kita makan, besok puasa lagi. Itu biasa seperti normal, ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melakukan puasa wisal itu. Berhari-hari Nabi berpuasa. Hari ini puasa sambung sampai malam, sampai besok pagi puasa lagi, terus berpuasa. Namanya puasa wisal. Nabi melakukan wisal tapi melarang sahabatnya melakukan wisal tadi. Dan Nabi mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Saya tidak sama seperti kalian. Saya tidak makan berhari-hari, tapi saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rasa kenyang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau enggak makan 3 hari berturut-turut, 7 hari, itu tidak membuat Nabi mati. Nabi tidak membuat beliau sakit pun. Karena Allah memberi rasa kenyang di dalam tubuhnya, kekuatan. Maka bagi orang yang seperti itu tidak wajib makan. Tapi bagi kita ada yang sanggup seperti itu. Maka
model-model seperti kita ini wajib makan, kalau tidak rusak badan, rusak pikiran, dah sanggup beribadah, dah sanggup solat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa membuat Rasulullah yang tidak makan itu menjadi kenyang. Karena sebenarnya yang membuat kita kenyang itu makanan atau Allah Ta'ala? Allah, ya, bukan makanan, ya. Makanan itu asbab saja. Yang menghadirkan rasa kenyang, kekuatan dalam diri kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makanan. Tuh. Ibnu Rajab juga menyebutkan beberapa contoh dari kalangan salafus saleh. Ada di antara mereka yang punya kekuatan untuk tidak makan berhari-hari, dan mereka tidak mengalami mudarat, bahaya dengan itu. Misalnya Abdullah bin Zubair pernah melakukan wisal selama 8 hari. Allah beri kekuatan kepada dia, tidak ada masalah. 8 hari tidak makan, tidak masalah. Kemudian Abul Jauza pernah 7 hari dia tidak makan, tidak ada masalah. Masa sekali ada orang seperti itu, ya. Abul Jauza ini dia melakukan wisal 7 hari tidak makan, tidak ada masalah. Kemudian dalam keadaan dia tidak makan itu, dia bisa dia menarik kaki betis seorang pemuda, hampir saja kakinya dipatahkan, sanggup dia, tenaganya kuat sekali, padahal 7 hari tidak makan. Demikian juga yang terjadi pada Ibrahim At-Taimi, kemudian Hajjaj ibnu Farafisah. Dalam riwayat disebut juga oleh Ibnu Rajab, Ali bin Abi Thalib itu kalau musim dingin beliau tidak pakai baju-baju tebal. Di musim dingin dia pakai baju musim panas. Di musim panas dia pakai baju musim dingin, tidak ada masalah badannya. Tahan, punya ketahanan tubuh yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Bagi orang seperti itu tidak ada masalah, tidak sakit pun dia, tidak ada masalah. Tapi bagi kita, kalau musim dingin kita pakai baju tipis bisa sakit, itu wajib. Jangan coba-coba dengan alasan tawakal tadi, ya. Tidak berlaku itu. Ya, tawakal kepada Allah, tapi al-akhzu bil asbab harus. Musim dingin, suhu 0 derajat Celcius misalnya, itu harus tebal pakaiannya, kalau enggak bisa sakit nanti, bahkan bisa mati kedinginan. Tapi ada orang yang sanggup tahan. Jadi tergantung orangnya ini. Sementara bagi orang yang tidak mampu seperti itu, maka diingkari. Ada orang tidak sanggup tahan lapar, kemudian dia menahan lapar 3 hari tidak makan, itu nggak boleh. Itu harus diingkari. Seperti yang terjadi kepada Abdurrahman ibni Abi Nuaim. Dia meninggalkan makanan, tidak makan beberapa hari, akhirnya dia jatuh sakit dan dikunjungi karena sakit gara-gara tidak makan. Itu diingkari, tidak boleh seperti itu. Namun ada sebagian salafus saleh yang sanggup menahan makan, tidak makan berhari-hari, tapi tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kalau seperti itu, kata Ibnu Rajab, tidak ada masalah. Demikian juga masalah pengobatan orang yang sakit, masalah berobat. Jadi tawakal itu tidak menghalangi kita berobat. Kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh enggak berobat? Silakan berobat. Disuruh kita berobat. Nabi SAW pun berobat. Jadi tawakal itu tidak menghalangi seseorang untuk pergi ke dokter, minum obat dan seterusnya. Demikian juga mencari rezeki. Selain berobat ketika sakit, juga mencari rezeki penghidupan. Disuruh kita mencari rezeki, berusaha, berikhtiar untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Jadi tawakal itu bukan artinya kita berdiam diri saja menunggu keajaiban.
Tidak, berusaha menggerakkan badan kita untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena tipe-tipe seperti kita ni tidak sanggup menahan lapar, tidak sanggup menahan susah. Ada orang yang memang dia walaupun tidak mencari rezeki, tidak bekerja, dia menahan, sanggup tahan dia dengan kehidupannya yang sulit, yang susah itu. Tapi kebanyakan orang tidak sanggup. Ketika hidupnya susah, miskin, dia menjadi orang yang meminta-minta, jadi peminta-minta. Akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Kadang-kadang ada orang sanggup menahan susah untuk dirinya, tapi bagaimana dengan istri dan anaknya? Tidak sanggup tahan. Tak mungkin, hidup susah. Mereka butuh makan, mereka butuh pakaian dan seterusnya. Maka dalam hal seperti ini tidak boleh seseorang itu meninggalkan usaha, hanya mengandalkan tawakal, tapi tetap dia berusaha, bekerja, sehingga dia bisa menafkahi dirinya, bisa menafkahi keluarganya. Inilah apa namanya, ajaran Islam tentang tawakal itu. Ya. Imam Ishaq ibn Rahuyah pernah ditanya oleh seseorang, hal lirrajuli an yadkhulal mafazah bighairi zad? Apakah boleh seseorang mengarungi padang pasir tanpa membawa bekal? Kita tahu padang pasir itu medannya cukup ekstrim. Kalau kita melewati padang pasir itu tanpa bekal, itu bisa-bisa mati kita di tengah jalan. Harus bekal cukup, kendaraannya harus betul-betul sehat untuk bisa melintasi padang pasir yang luas itu. Dan kita bawa bekal yang cukup, makanan, minuman. Karena di tengah gurun pasir itu tidak ada makanan dan sebagainya. Ada orang bertanya kepada Ishaq ibn Rahuyah, boleh tidak seseorang melintasi padang pasir tanpa membawa bekal? Jawaban Ishaq apa? Imam Ishaq ini yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kata beliau, in kana ar-rajul misla Abdullah bin Munir falahu an yadkhul al-mafazah bighairi zad. Kalau orang tersebut sama seperti Abdullah bin Munir, ketahanan tubuhnya, kesabarannya, maka silahkan dia melintas padang pasir tanpa membawa bekal. Jalan kaki, tidak bawa kendaraan, tidak bawa makanan, tidak bawa minuman. Kalau kekuatannya dan kesabarannya seperti Abdullah bin Munir. Wa illa lam yakun lahu an yadkhul. Kalau tidak seperti itu, tidak punya ketahanan, badannya lemah, nggak makan sehari aja udah KO, dia udah jatuh, udah lemas, itu jangan coba-coba melintasi padang pasir tanpa membawa bekal. Jangan coba-coba pergi ke mana, ke Jakarta, nak bawa bekal apa-apa, atau pergi ke tanah suci umrah, tak bawa bekal apa-apa. Yang coba-coba. Kalau model-model seperti kita ni tak punya ketahanan, tak punya kesabaran, nanti sampai sana jadi pengemis, jadi gembel nanti. Jadi kata Imam Ibn Ishaq, kalau ada yang kuat, yang sanggup, silakan. Tapi jika tidak, lam yakun lahu an yadkhul, tak boleh dia melintasi padang pasir gurun itu tanpa bekal. Wa mata kana ar-rajulu dha'ifan wa khashiya ala nafsihi alla yasbir aw yata'arrad lis-su'al aw an yaqa' fi syakki wa tasakhut lam yajuz lahu tarkul asbab hina idzin. Kata beliau, bagi orang yang lemah, tidak punya ketahanan tubuh, tidak punya kesabaran, kemudian kalau dia nanti jatuh miskin, tidak punya makanan, tidak punya bekal, dia akan menjadi orang yang meminta-minta, menjadi peminta-minta, pengemis. Atau dia menjadi orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa, maka tidak boleh dia meninggalkan asbab, tak boleh dia meninggalkan usaha. Jadi jangan coba-coba. Ada orang di kita misalnya, kenapa enggak kerja? Saya tawakal, saya tunggu rezeki, pasti datang kalau kita tawakal. Sehari dua hari enggak datang rezeki, dah susah dia. Gimana nih, saya enggak makan, dah lapar. Akhirnya minta-minta sama tetangga. Kalau model seperti ini, kata Ibn, jangan coba-coba.
Jangan coba-coba meninggalkan asbab, meninggalkan ikhtiar. Ini belum makamnya, belum apa namanya, belum mencapai tingkatan seperti itu. Ada orang kadang-kadang dalam konteks bersedekah, dia sedekahkan semua hartanya, terakhir nyesal dia. Terakhir dia butuh makan, butuh pakaian, butuh ini, butuh itu, akhirnya nyesal. Maka orang seperti ini nggak boleh dia sedekahkan semua hartanya itu, karena khawatir nanti dia nggak sabar. Oke, dia sanggup sabar istri anaknya, makanya jangan jor-joran bersedekah seperti itu sehingga membuat dia menyesal nanti. Sedekahlah semampu kita yang kira-kira kita tidak menyesal setelah memberinya. Tapi kalau model imannya Abu Bakar misalnya, dia serahkan semua untuk agama Allah, kemudian Rasulullah tanya kepada dia, apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Allah dan Rasulnya. Kalau model-model Abu Bakar itu boleh. Tapi tipe-tipe macam kita ni mau buat begitu, mau sedekah macam sedekahnya Abu Bakar itu, jangan coba-coba. Nanti mudaratnya lebih besar daripada maslahahnya. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Di permasalahan masalah tawakal, masalah ikhtiar ini halus, tidak bisa dipukul rata. Bahkan para imam ketika ditanya itu pun tidak sama jawabannya. Imam Ahmad juga pernah ditanya, orang yang bertanya tentang orang yang melewati gurun pasir tanpa membawa bekal. Beliau mengatakan tidak, karena khawatir dia tidak tahan dengan keadaan seperti itu. Pertama, badannya tidak kuat, kesabarannya tidak kuat, maka jangan coba-coba melakukan itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu. Maka berbekallah, berikhtiarlah, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi intinya Nabi SAW mengajarkan kita tentang tawakal. Al-Quran juga mengajak kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tapi sunnah Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berikhtiar, berusaha, bersungguh-sungguh. Apakah dalam masalah mencari rezeki, apakah dalam rangka mengobati penyakit, kita punya penyakit, sungguh-sungguh kita minum obat, kita ke dokter, kita melakukan terapi untuk mendapatkan kesembuhan tadi. Tentu hati kita menyerahkan kesembuhan dan keselamatan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tawakal. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar dan dengan proporsional, dengan adil, bagaimana seharusnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita sungguh-sungguh bertawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung tadi. Betul-betul dia yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah beri rezeki kepada dia, pergi dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Dan burung itu bangunnya cukup pagi ya. Tak pernah saya tengok burung bangun jam 8. Selalu sebelum orang bangun, dia dah duluan bangun jam 4 pagi. Kemudian dia kepakkan sayap, dia terbang cari rezeki Allah dengan penuh keyakinan. Begitu kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul yakin. Tapi kaki tangan digerakkan, kerja. Itulah profil dari seorang mukmin yang mencontoh, meneladani seekor burung tadi. Ya. Demikian beberapa nasihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.